Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-7 surat ke-4 yang artinya adalah bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapanya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1 orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan, kedua harta milik orang yang mati atau yang mati meninggalkan harta waris, dan ketiga 1 orang atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Mawaris memiliki dasar-dasar hukumnya. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama, serta sebagian kecil dari ijtihad para mujtahid. Di Indonesia sendiri terdapat posisi hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Menurut tabel kompilasi hukum Islam, terdapat sebab hubungan menjadi ahli waris. Yang pertama adalah sebab hubungan perkawinan yang masih terikat status. Di sini terdapat 2 jenis ahli waris. Yang pertama adalah ahli waris istri, yang dimana syaratnya adalah bila tidak ada anak ataupun cucu yang ditinggalkan, ia berhak mendapatkan harta warisan sebesar 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Lalu syarat yang kedua adalah apabila ada anak ataupun cucu, ia berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Lalu ahli waris yang kedua adalah suami apabila istri meninggalkan seorang suami. Syaratnya adalah bila tidak ada anak ataupun cucu, ia berhak mendapat 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Lalu syarat yang kedua adalah bila ada anak ataupun cucu, ia berhak mendapat 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Sebab hubungan kedua menjadinya ahli waris adalah karena nasab atau hubungan darah. Di sini terdapat 8 jenis ahli waris. Yang pertama adalah anak perempuan, kedua anak laki-laki, ketiga ayah kandung, keempat ayah kandung, kelima saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, keenam saudara perempuan sekandung atau seayah, ketujuh saudara laki-laki sekandung atau seayah, ke-8 cucu ataupun keponakan, di mana mereka memiliki syaratnya masing-masing, serta harta warisan yang telah dihitung sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Berikut saya akan mempraktikkan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam beserta cara menghitungnya. Sebagai contoh, seorang pria meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hasilnya adalah pembagian bagian istri adalah 1/8 karena sang istri memiliki anak. Lalu yang kedua adalah ibu, yakni bagiannya adalah 1/6 dari harta warisan. Dan yang ketiga adalah 2 orang anak laki-laki. Maka bagiannya adalah istri. Istri mendapat 1/8 dari uang warisan yang tinggalkan suaminya. Maka cara menghitungnya adalah 1/8 dikali 24 dikali 180 juta, hasilnya adalah 22.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada ibu. Ibu mendapatkan 1/6 dari harta uang warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Jadi menghitungnya adalah 1/6 dikali 24 dikali 180 juta, maka hasilnya adalah 30 juta rupiah. Lalu disusul dengan 2 anak laki-laki. Maka cara menghitungnya adalah 24 kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 8 dan 6, lalu dikurang 3 tambah 4, lalu dikali 180 juta, maka hasilnya adalah 127.500.000 rupiah. Karena di sini dihitungnya adalah 2 anak laki-laki, maka
maka masing-masing anak laki-laki memperoleh warisan sebesar Rp63.750.000. Sekian dari saya tentang mawaris beserta contoh kasusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.